Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, kelas 12. Pantun dulu ya. Baik, Pak. Pak, bilang cakep ya. Ya. Jalan kaki ke Surabaya. Cakep. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Fatia sama Rizky. Fatia kenapa? Fatia izin. Fatia izin. Izin ada? Ada dispennya ya, ada surat dispennya. Kemudian Rizky kenapa? Sakit. Oke, kalau begitu kita doakan mudah-mudahan Rizky diberikan kesehatan dan bisa bergabung lagi dengan kita untuk belajar ya. Amin. Silahkan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing di dalam hati. Selesai. Baik, sebelum kita lanjut ya, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pelajaran hari ini lancar. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Jahid ya, silahkan Jahid. Oke, sebelum kita belajar, anggapannya kita berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya, terima kasih ya kepada saudara Jahid yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita diberikan atau dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tentunya kita tidak boleh lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang diberikan sehingga hari ini kita bisa belajar seperti biasa ya. Oke. Yang selanjutnya, sebelum kita lanjut kepada materi ya, bahwa kita harus selalu mencintai tanah air. Nah, salah satu cara untuk mencintai tanah air ya, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, saya tawarkan, ada yang mau menyanyikan lagu atau memimpin atau menjadi rihen? Dede Ratna, ya silakan Dede Ratna ke depan ya. Semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan boleh duduk kembali. Terima kasih ya untuk Dede Ratna yang telah memimpin atau menjadi drihen pada pembelajaran kali ini ya. Mudah-mudahan sekali lagi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan kecintaan kita kepada tanah air Indonesia ya. Oke, yang selanjutnya kita ice breaking dulu ya. Sebelum nanti lanjut ke materi, kita ice breaking dulu. Nah, ketika saya bilang pagi, maka tepuk tangannya harus 3 kali ya. Ketika saya bilang siang, 2 kali. Kenapa pagi 3 kali? Karena kita harus semangat ya. Dan ketika bilang malam ya, itu ketika bilang sore 1 kali dan bilang malam tidak ada yang tepuk tangan ya. Kita coba. Pagi 3 kali ya. Siang, sore, malam. Nah, harus konsentrasi ya. Sekali lagi kita coba. Selamat siang, pagi, malam. Masih ada yang tepuk tangan ya. Jadi oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian lebih konsentrasi lagi. Nah, sebelum nanti kita lanjut ya, kita coba untuk melakukan teknik stop ya, untuk menyadarkan diri betapa pentingnya belajar ya. Nah, silahkan kalian untuk memahami diri sendiri ya. Kita belajar dengan penuh semangat ya, dengan penuh kesadaran. Oleh karena itu silahkan pejamkan matanya. Nah, silahkan pejamkan matanya. Ingat-ingat betapa hari ini kita bersyukur karena banyak orang lain yang hari ini tidak bisa menghirup udara segar seperti kita. Bahkan untuk sekedar menghirup udara segar juga harus dibantu dengan oksigen ya di rumah sakit. Nah, kita bersyukur hari ini. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Orang tua kita selalu melindungi kita, selalu memberikan motivasi ya. Silahkan pejamkan matanya. Ingat-ingat kebaikan orang tua kita kepada kita ya, yang telah membesarkan, ibu kita yang telah melahirkan, ayah kita yang selalu mensupport, memberikan baik materi, doa ya. Silahkan tarik napas panjang. Tarik napas ya. Lepaskan. Tarik napas. Tarik napas panjang ya. Silahkan buang sedikit-sedikit. Oke, buka matanya. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya saya selalu mengingatkan kepada kalian akan pentingnya kesepakatan yang telah kita buat. Ini bukan aturan yang dibuat oleh guru ya, tetapi ada kesepakatan kelas di sini ya, yang dibuat atau disepakati oleh kalian sendiri. Nah, ini tolong dengan penuh kesadaran kesepakatan kelas ini harus dilaksanakan ya. Terima kasih selama ini kalian telah selalu menjalankan kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh kalian sendiri ya. Terima kasih. Oke. Selanjutnya kita lanjut kepada materi ya. Tapi sebelum lanjut kepada materi, saya bertanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat gak tentang pembelajaran di bab yang pertama? Coba. Ada yang ingat tentang apa coba? Hak dan kewajiban, Pak. Hak dan kewajiban, atau lebih jelasnya adalah pengingkaran hak dan kewajiban terhadap negara ya. Kita punya hak dan kita punya kewajiban ya. Nah, salah satu ada yang bisa memberikan contoh? Silakan, apa contoh ketika kita melanggar kewajiban? Salah satu contohnya tidak membayar pajak. Kemudian apa lagi?
Tidak membayar pajak. Ya. Apa? Melanggar aturan lalu lintas. Betul ya. Nah, ini kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan ya. Nah, oke, terima kasih ya. Kalian telah mengingat kembali materi di bab pertama yaitu tentang pengingkaran hak dan kewajiban dan itu sudah diajarkan ya. Tolong diamalkan ya. Diamalkan. Nah, selanjutnya ya. Selanjutnya adalah kita mengingat perilaku yang bertentangan dengan Pancasila. Karena hari ini ya, kita akan belajar mengenai berpancasila dalam kehidupan global ya. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, nanti insya Allah untuk bab yang kedua ini ada 3 kali pertemuan, 3 kali tatap muka ya. Alhamdulillah hari ini pertemuan yang pertama kita akan lebih memfokuskan kepada kekuatan dan peluang ya, kekuatan dan peluang Indonesia dalam menjalankan Pancasila ya. Nah, kita akan menggunakan analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang 81.000 kilometer atau hampir 25% panjang pantai di dunia. Kekuatan yang ketiga yaitu bonus demografi. Indonesia memiliki warga negara atau penduduk yang cukup besar, yaitu sekitar 270 juta lebih, nomor 4 di dunia setelah China, India, Amerika Serikat. Yang keempat, keragaman bangsa Indonesia. Kekuatan lain yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ialah kebinekaan bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa yang terbanyak di dunia. Indonesia memiliki 1.331 suku bangsa, 719 bahasa adat, dan 200 produk hukum adat yang berlaku saat ini. Jelas nggak suaranya? Berikutnya ada sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Indonesia adalah pengekspor terbesar kayu lapis, yaitu sekitar 80% di pasar dunia. Indonesia mempunyai cadangan sumber energi minyak yang berlimpah. Indonesia mempunyai cadangan sumber energi batu bara terbesar di dunia. Indonesia mempunyai hutan tropis terbesar di dunia pula. Nah, yang berikutnya kekuatan bangsa dan negara Indonesia yaitu kekuatan militer. Nah, kekuatan militer Indonesia memiliki kekuatan militer yang cukup disegani dunia. Berdasarkan data Global Firepower 2017, peringkat militer Indonesia yaitu 0,3347 Power Index, berada posisi nomor 1 di ASEAN dan nomor 14 di dunia dari 133 negara. Nah, itu yang keenam yaitu kekuatan militer Indonesia yang dimiliki kekuatan bangsa dan negara kita. Yang berikutnya adalah peluang bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama, berdasarkan laporan yang berjudul The Archipelago Economy, ternyata bangsa Indonesia ini berpotensi untuk menjadi kekuatan ekonomi ke-7 di dunia pada tahun 2030. Yang berikutnya yang kedua, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kemajuan iptek, terutama teknologi informasi, akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia, yaitu terbukanya wawasan masyarakat Indonesia terhadap ilmu pengetahuan dan keterampilan penting sehingga dapat bersaing di kancah global. Yang ketiga yaitu sumber daya alam yang berlimpah yang dimiliki Indonesia menjadi daya tarik tentunya bagi masuknya berbagai investasi ke Indonesia. Hal tersebut akan membantu tumbuhnya perekonomian Indonesia. Lalu yang berikutnya yang keempat tentang peluang bangsa dan negara Indonesia setelah tadi ada kemajuan iptek, terus kemajuan ekonomi nomor 7 di tahun 2030, lalu juga kemajuan ekonomi, dan yang keempat adalah keberagaman budaya dan kekayaan tempat wisata yang dimiliki Indonesia akan menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara.
untuk datang ke Indonesia. Hal tersebut akan turut membantu perekonomian Indonesia. Sektor pariwisata ini masuk kategori salah satu penyumbang pendapatan terbesar bagi negara. Jadi yang menjadi peluang bangsa dan negara Indonesia itu ada sumber daya alamnya, ada keberagaman budayanya, terus juga kemajuan ilmu dan teknologinya atau ipteknya, juga dari segi ekonominya, ya itu adalah merupakan peluang-peluang yang harus dikelola dengan benar supaya bisa menjadi mendapatkan keuntungan-keuntungan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum. Ya, itu ya tentang video. Kira-kira bisa dipahami nggak dari video ini? Atau barangkali ada yang ditanyakan? Silahkan. Silahkan. Akbar ya, silahkan Akbar. Tentang tadi menyimak apa yang disampaikan oleh video tadi tentang kekuatan dan peluang bangsa negara Indonesia, Pak. Misalnya saya menyimak bagian dari peluang, Pak. Betul. Peluang bangsa negara Indonesia ke depannya. Apakah kira-kira bisa negara Indonesia mampu target di tahun 2030 itu menjadi negara yang memiliki ekonomi terbaik ketujuh sedunia? Kira-kira dengan sumber daya alam dan kualitas Indonesia saat ini, apakah kira-kira bisa, Pak? Oke, terima kasih ya. Oke, tepuk tangan untuk Saudara Akbar. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Akbar. Tadi beliau mengatakan bahwa atau menanyakan apakah dari video tadi ya dijelaskan bahwa kemungkinan Indonesia berpeluang di 2030 menjalankan gerakan separatis yang bisa merusak disintegrasi bangsa. Kalau dulu ada PKI ya, DITII, kebetulan hari ini kemarin kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya. Nah, kita teguhkan diri kita untuk selalu dan senantiasa bahwa mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Itu kesimpulan dari video tadi ya. Nah, saya ini mengulas saja ya. Mengulas saja. Tadi yang menjadi keunggulan bangsa Indonesia ya. Yang pertama adalah letak geografis ya. Betapa letak geografis Indonesia itu ya dihuni oleh berapa tadi? Ada yang masih ingat? 270 juta penduduk yang ada di Indonesia. Kemudian berapa pulau? Ada berapa? 17.000 ya. Oke, berarti kalian menyimak video tadi ya. 270.000 penduduk, kemudian 7. Silahkan bandingkan dari ketiga itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kalian dari 3 kekuatan yang tadi sudah kan ada berapa tadi? Ada 6 ya? Ada 6 kekuatan. Silakan kalian identifikasi 3 kekuatan terbesar Indonesia sehingga bisa atau berpeluang melaksanakan nilai-nilai Pancasila. 3 saja ya. Silakan. Nah, untuk yang pertama silakan secara pribadi dulu ya, secara individu silakan. Barangkali kalau ada yang tidak dimengerti ya, atau kalian masih kurang dengan materi, silahkan ini ada link ini ya, ada link YouTube kemudian artikel ya, silakan bisa di scan barcode di sini ya, silakan. Saya kasih waktu untuk yang mandiri 3 menit ya, 3 menit. Ada yang mengalami kesulitan? Tidak ada?
Kita kocok aja ya. Nah, ini kita buat ya. Nah, silahkan ya untuk urutannya boleh dituliskan. Kita urutan yang pertama ya. Ya, berarti kelompok 1 ya. Yang pertama. Oke, kelompok yang urutan kedua. Kelompok 4 ya. Oke, kelompok 4 yang kedua. Urutan ketiga. Kelompok 2 ya. Kelompok 2. Dan yang terakhir adalah kelompok 3. Siap ya? Oke, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, silakan kelompok 1 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, insya Allah akan mempresentasikan tugas kelompok yang diberikan oleh Pak Cecep. Kepada Akbar, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di sini kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi itu mengenai tentang kekuatan dan peluang Indonesia menurut dalam menerapkan di globalisasi. Kami mempresentasikan, insyaallah akan mempresentasikan ada 3 kelemahan yang diantaranya saya mengambil dari 6 kekuatan. Yang pertama ada letak geografis, lalu yang kedua ada bonus demografi, dan yang ketiga ada sumber daya alam. Ya. Untuk kekuatan dari letak geografis ada salah satunya adalah masalah yang nantinya akan terbawa dari negara Indonesia. Salah satunya adalah ketika Indonesia tidak dikelola dengan baik, seperti kurangnya reboisasi dan banyaknya pembuangan sampah sembarangan dari bangsa Indonesia. Kelak nanti akan adanya pemanasan global kepada negara kita yang disebut akan terjadinya pemanasan global yang akhirnya
kepulauan menurut penelitian Indonesia, termasuk saya yang meneliti ini, bisa menjadi negara kepulauan yang terendam oleh air. Karena ketika meningkatnya permukaan pada sumber daya alam, yang kedua tentang keberagaman bangsa Indonesia, dan yang terakhir adalah ideologi Pancasila. Yang pertama adalah tentang permasalahan pada sumber daya alam. Masalah yang pertama adalah alih fungsi lahan. Pertambahan penduduk dapat menjadi masalah besar bagi pengelolaan sumber daya alam, sebab pertumbuhannya penduduk secara masif dapat menimbulkan terjadinya alih fungsi lahan. Adapun solusinya yaitu pemberian bantuan dan insentif bagi petani, peningkatan kapasitas SDM di sektor pertanian, dan penguatan kebijakan. Masalah yang kedua adalah perburuan liar. Perburuan liar memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap Masalah yang terjadi terkait ideologi Pancasila di Indonesia. Praktik korupsi. Banyak pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Solusi memperkuat sistem hukum dan penegakan anti korupsi serta menerapkan transparansi dalam pemerintahan. Yang kedua, radikalisasi dan intoleransi. Munculnya kelompok-kelompok yang mengabaikan nilai-nilai toleransi dan persiapan dalam Pancasila. Solusi, pendidikan tentang Pancasila dan nilai-nilai kebinekaan di sekolah serta dialog antar agama. Yang ketiga, Oke, nanti itu silakan diisi di rumah saja ya untuk kuisisnya. Sekarang dan nanti akan kelihatan ya. Nanti akan kelihatan siapa yang nilainya yang terbaik, akan saya umumkan di minggu depan ya untuk kuisis ini. Yang selanjutnya ini yang terakhir adalah kalian nanti mengisi refleksi pembelajaran hari ini yang sudah saya kirimkan melalui link Padlet di grup ya. Tuh ada nggak? Silahkan boleh sambil mengisi. Boleh sambil mengisi ya. Buka link Padletnya. Silahkan, bisa dibuka. Ya, silahkan diisi ya. Untuk refleksi pembelajaran hari ini. Bisa dibuka? Silahkan, udah ada yang isi. Ya, anak-anak satu lagi ya pantunya, boleh nggak? Nah ini mungkin sudah terbiasa ya. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi ya. Jika ada umur panjang, boleh kita bertemu lagi di Tursina ya. Oke, terima kasih ya. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya.